Hello, welcome to History Bell. Hai, di episode pertama sesi belajar sejarah kali ini kita akan membahas materi Praaksara Indonesia. Namun seperti biasanya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang suatu materi, kita harus tahu konsep utamanya. Apa itu praaksara? Ya, praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dalam bahasa Sanskerta, praaksara disebut dengan nirleka. Nir yang artinya ketiadaan dan leka yang artinya tulisan. Sehingga apabila digabung, nirleka memiliki arti ketiadaan tulisan. Berdasar pendekatan konsepsi model teknologi, zaman praaksara dibagi dalam 4 masa. Pertama, masa Paleolitik atau batu tua. Kedua, masa Mesolitik atau batu madya. Ketiga, masa Neolitik atau batu muda. Dan keempat, masa Paleometalik atau masa logam. Oke, langsung saja kita bahas masa yang pertama, masa Paleolitik atau batu tua. Pada masa ini, kehidupan sosial ekonomi manusia berburu dan meramu tingkat sederhana atau masih food gathering. Oleh karena iklim pada masa ini belum stabil, maka manusia Paleolitik pola kehidupannya masih nomaden alias berpindah-pindah bersama kelompok-kelompok kecil. Dalam menentukan wilayah yang akan mereka tempati, manusia Paleolitik mengandalkan wilayah yang dekat dengan sumber air dan makanan. Pada masa ini, api telah ditemukan manusia yang difungsikan untuk memasak, menghangatkan badan, dan perlindungan dari binatang buas. Adapun teknologi hasil kebudayaan manusia masa Paleolitik terdiri dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Dinamakan kebudayaan Pacitan karena peralatannya banyak ditemukan dalam penelitian yang diselenggarakan di Pacitan pada tahun 1935 oleh von Koningswald. Meski demikian, kebudayaan Pacitan juga ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bali, sampai dengan Lombok. Kebudayaan Pacitan terdiri dari kapak perimbas atau chopper, kapak penetak atau chopping tool, dan kapak genggam atau hand axe. Lanjut kemudian kebudayaan Ngandong. Sama halnya dengan kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong tidak hanya tersebar di Ngandong saja, melainkan juga di beberapa tempat seperti Sangiran dan Capenge, Sulawesi Selatan. Kebudayaan Ngandong terdiri dari tulang dan tanduk atau Ngandong bone culture, dan alat serpih atau flex. Lanjut pada masa yang kedua, yakni masa Mesolitik atau batu madya. Pada masa ini, kehidupan sosial ekonomi manusia masih berburu dan mengumpulkan makanan tetapi tingkat lanjut. Artinya, masih sama-sama food gathering. Karena iklim sudah stabil, maka manusia Mesolitik mulai hidup semi-sedenter dengan memanfaatkan ceruk karang dan gua payung yang biasa disebut dengan Abrishoshrous. Ini dapat dibuktikan dengan penemuan lukisan-lukisan di dinding gua yang tersebar di daerah timur Indonesia. Jejak kehidupan manusia Mesolitik juga dapat dibuktikan dengan kebudayaan mengumpulkan sampah cangkang kerang yang biasa disebut dengan Keukenmodinger. Berikut merupakan hasil kebudayaan manusia Mesolitik yang mana beberapa di antaranya ditemukan di bawah tumpukan Keukenmodinger seperti Sumatralite pebble dan batu pipisan. Adapun teknologi hasil kebudayaan lainnya berupa sampung bone culture dan toala culture. Berikutnya, masa Neolitik atau batu muda. Pada masa ini, manusia mengalami revolusi kebudayaan yang pertama. Dari yang mulanya food gathering dengan jalan berburu dan mengumpulkan makanan menjadi food producing dengan cara bercocok tanam dan berternak. Sebagai konsekuensi dari perawatan tumbuhan dan hewan yang membutuhkan waktu lebih, manusia Neolitik memulai kehidupan sedenter atau menetap. Dari sinilah perkampungan kecil mulai terbentuk. Keahlian mengupam peralatan pun menjadi semakin berkembang. Begitu halnya dengan konsep kepercayaan terhadap kekuatan magis yang melahirkan kebudayaan megalitik. Oleh von Heingeldern dijelaskan bahwa masuknya budaya megalitik ke Indonesia terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama
pada masa Neolitik dan gelombang kedua pada masa Paleometalik. Beberapa teknologi hasil kebudayaan manusia Neolitik antara lain: yang pertama, beliung persegi; yang kedua, kapak lonjong; yang ketiga, gerabah; yang keempat, mata panah; yang kelima, perhiasan; dan yang keenam, alat pemukul kulit kayu. Adapun hasil kebudayaan megalitik antara lain: menhir atau tugu peringatan untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian dolmen, meja batu untuk tempat saji pemujaan. Ada pula arca-arca. Kemudian punden berundak yang merupakan bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat. Kemudian waruga, sejenis kubur batu yang bentuknya seperti rumah-rumahan. Dan juga sarkofagus, kubur batu juga yang bentuknya mirip dengan lesung. Dan yang terakhir, masa Paleometalik atau masa logam. Pada masa ini muncul golongan undagi yang menjadikan kehidupan sosial ekonomi semakin kompleks dan beragam. Dalam bahasa Bali, kata undagi merujuk pada golongan masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Banyaknya ragam undagi pada masa ini menjadikan masa Paleometalik juga disebut dengan masa perundagian. Masa Paleometalik juga menjadi momen di mana desa-desa dengan kelompok masyarakat yang lebih besar terbentuk. Dan yang tidak boleh dilupakan, teknologi jadi semakin maju. Seperti halnya dalam hal pembuatan alat logam, teknik pembuatan gerabah, dan sistem pertanian. Hasil kebudayaan yang ikonik dari masa Paleometalik adalah negara perunggu. Terdapat 3 jenis negara perunggu yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, negara lokal asli dari Bali, namanya negara Pejeng. Yang kedua, negara yang persebarannya meliputi kawasan Asia Tenggara, namanya negara Heger. Dan yang ketiga, negara Moko. Negara Moko ini memiliki bentuk yang seperti negara tipe Pejeng, namun ukurannya lebih kecil. Sementara itu, hasil kebudayaan lainnya berupa kapak corong, bejana perunggu, arca perunggu, perhiasan, dan benda-benda besi. Akhirnya, demikianlah materi seputar sejarah kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi hasil kebudayaan 4 masa praaksara: Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleometalik. Dan berikut ini merupakan tabel ikhtisar praaksara Indonesia yang memuat isi tentang manusia pendukung dari hasil-hasil kebudayaan yang telah kita bahas tadi. Jadi, bagi kalian yang ingin belajar, boleh screenshot ini. Oke, sekian dulu sesi belajar sejarah episode 1 kali ini. Dan sampai ketemu di episode belajar sejarah berikutnya.